Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, piye kabar lur? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya berada di kebun cabai rawit ori saya. Ini yang populasi 1.500 batang dengan usia 31 hari setelah tanam. Ya, seperti ini kondisinya. Dan untuk 31 hari setelah tanam, kondisi tanaman cabai saya seperti ini. Ini sudah ada yang mulai terserang hama lagi, itu sudah mau keriting lagi. Jadi ya biasalah, cabai umur segini pasti hamanya ada aja. Dan ini yang dulu terserang keriting parah, sekarang sudah membaik seperti ini ya. Itu kan daun-daun bawahnya keriting, namun daun atasnya sudah bagus. Dan untuk usia 31 hari setelah tanam, rata-rata sudah pecah cabang, sudah keluar bunganya, ramai banget itu. Tuh. Ini bunga, ini juga di sini bunga-bunga ya. Semoga saja nanti bunga-bunganya selamat sampai jadi buah dan memerah, bisa dipetik. Dan perlu kalian ketahui, tadi pagi saya melakukan penyemprotan kalsium ya. Penyemprotan kalsium ini juga kalau yang agak tebal itu daunnya agak keputihan, itu daunnya agak keputihan. Nah seperti ini. Alhamdulillah sekali, yang dulu tanaman cabai saya itu banyak banget yang terserang keriting, sekarang sudah banyak yang pulih, berangsur-angsur pulih. Ini malah, nah ini terserang keriting tapi pucuknya sudah pulih. Dan ini juga, ini malah bagus ya, dari awal bagus terus masalah tunas airnya banyak ya, menurut saya banyak banget, lebat banget. Seperti itu. Kita jalan ke sana. Dan ini lagi dalam proses pengikatan ya, cuman belum selesai itu pengikatannya, seperti itu. Diuntil sekalian ben nggak begitu apa ya namanya, nggak begitu ngerembakah ya, jadi agak kumpul kayak gitu kan lebih kenceng dan lebih tahan dengan angin. Dan perlu kalian ketahui, untuk umur 31 hari setelah tanam atau kondisi tanam yang seperti ini ya, umur nggak bisa jadi patokan karena kadang-kadang tanaman itu berbeda-beda pertumbuhannya. Namun untuk sekarang karena tanaman saya sudah banyak keluar bunga, kita harus mencukupi yang namanya unsur-unsur fosfat yang agak tinggi, dan kalau bisa mungkin dalam waktu dekat lagi kita cukupi unsur kalium yang tinggi. Itu berguna untuk apa? Itu berguna untuk menjaga kualitas bunganya agar menjadi buah ya. Selain itu kita juga sebisa mungkin cukupi juga unsur mikronya seperti unsur kalsium, karena unsur kalsium itu memang bukan unsur mikro tapi unsur makro sekunder. Ya walaupun dibutuhkan tanaman itu nggak begitu banyak, namun kalau tanaman kita kekurangan kalsium itu bisa berakibat fatal. Contohnya ya seperti yang mudah ditandai itu bunganya rontok seperti itu ya. Dan alhamdulillah ini pertumbuhannya saya rasa hampir merata lah, gampangannya merata ya. Kita jalan. Nah ini yang kemarin terserang keriting kutu kebul ya, seperti ini juga, namun sekarang sudah membaik. Ini cabai baru 2 kali dipupuk ya lur. Pemupukan pertama menggunakan NPK 16 1 kilo ditambah KNO3 merah 1 kilo, dan pemupukan kedua di usia berapa ya, 16 hari setelah tanam kalau nggak salah. Itu juga takarannya sama, NPK 16 1 kilo dan KNO3 merah 1 kilo. Jadi walaupun baru dipupuk 2 kali, namun tanaman saya rasa sudah subur. Dan kemarin memang saya memutuskan belum melakukan pemupukan lagi karena kondisi tanaman seperti ini. Dan kemarin karena curah hujannya tinggi, itu
tanahnya lembab, jadi saya belum berani melakukan pemupukan lagi. Takutnya nanti kalau kita gembleng pupuk jar-joran seperti itu malah pertumbuhannya semakin menggila dan malah jadi rawan terserang penyakit. Seperti itu ya. Oke. Kita lihat yang lain sambil jalan tuh. Ini ya. Ya, tanaman saya masih banyak yang belum diikat ya. Contohnya seperti ini belum diikat tuh. Ini satu tanaman namun tunas airnya banyak ya. Tadinya rencana awal saya mau melakukan perempelan daun karena kondisinya tanahnya lembab banget, namun ini berapa ya 2 hari itu nggak ada hujan, jadi sekarang kondisi tanahnya sudah nggak lembab ya, nggak begitu lembab, dan saya belum melakukan perempelan daun ya. Kemungkinan besok kalau semisal ada waktu saya lakukan perempelan daun ya. Oke, seperti apa kalsium yang saya gunakan, merek apa yang saya gunakan, kalian simak video ini dan jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat membuat konten seputar pertanian, khususnya pertanian hortikultura seputar cabai ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat agar kalian selalu mendapatkan notifikasi pertama ketika saya upload video. Oke, kita langsung ke amunisi yang tadi pagi saya gunakan. Jadi pada penyemprotan yang keempat kali ini saya akan melakukan penyemprotan kalsium, di mana manfaat kalsium itu banyak banget ya. Ini kalsium yang saya gunakan, ini kalsium super, cuman bungkusnya sudah saya buang ya. Ini tinggal kemasan plastiknya. Soalnya kalau kalsium super kan itu bungkusnya kardus, terus di dalamnya ada dikemas seperti ini ya. Dan untuk manfaat kalsium yang paling ketara itu adalah bagus banget untuk tanaman cabai yang fase generatif. Apalagi ini tanaman cabai saya menjelang masuk fase generatif, itu kan pastinya kita perlu menjaga bunga-bunganya ya, agar bunga-bunga yang diproduksi oleh tanaman itu bisa jadi maksimal ya. Dan selain itu kalsium ini juga di pasaran itu banyak, nggak harus kalsium seperti ini, ada juga kalsium yang cair, ada juga kalsium yang kalsium nitrat ya, itu dari meroknya juga ada, CNG dan banyak lainnya. Tinggal pilih saja sesuai dengan keinginan Anda. Namun perlu saya kasih tahu, ini sesuai dengan pengalaman saya ya, karena sekarang di sini kondisinya itu curah hujan tinggi, jadi saya memutuskan untuk menggunakan kalsium super ya. Soalnya kalau kalsium nitrat itu kan dalam kalsiumnya itu mengandung unsur nitrogen, ada unsur nitrogen, jadi ketika musim hujan atau kondisi curah hujan tinggi itu sebisa mungkin kita kurangi yang unsur nitrogennya. Maka dari itu kalsium super lah itu yang menurut saya paling efektif, karena di dalam kalsium super itu kandungannya itu cuma ada 2, yaitu kalsium itu sendiri, itu pun kalsiumnya sangat tinggi ya, ada 90%-an, 90% sekian. Dan ada juga unsur-unsur mikro ya, seperti magnesium dan yang lain-lain. Jadi karena musim hujan, tanaman pastinya kan itu biasanya kelembaban tinggi, maka kalsium inilah yang bisa membantu menaikkan pH ya, atau mengurangi kelembaban pada tanaman. Kalau semisal menggunakan kalsium nitrat, takutnya di sisi lain unsur kalsiumnya pada kalsium nitrat itu rendah, nggak setinggi kalsium super maksudnya ya, juga ada unsur nitrogennya. Maka dari itu ketika musim hujan tinggi, curah hujan tinggi, saya menyarankan sesuai pengalaman saya itu menggunakan kalsium super. Kalau musim kemarau, gunakanlah kalsium nitrat sebisa mungkin, seperti itu ya. Dan untuk dosisnya, saya memang kalau kalsium itu rada jar-jor ya. Jadi dosis untuk kalsium sendiri saya akan menggunakan 5 sendok, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya menggunakan 5 sendok karena ya itu untuk mencukupi unsur-unsur kalsium. Soalnya saya dari awal tanam sampai sekarang itu belum pernah memenuhi unsur kalsiumnya, jadi saya akan mencukupinya sekarang.
Dan selain itu, unsur kalsium itu juga bisa memberi daya imunitas pada tanaman agar lebih sehat ya, seperti itu ya. Biar tanaman itu tidak mudah terserang penyakit, khususnya penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Selain itu juga nanti ini akan membantu menjaga bunga agar tidak rontok dan menjadikan bunga itu berbuah cabai yang lebih maksimal, seperti itu ya. Oke, jadi pada penyemprotan yang keempat kali ini saya hanya menggunakan kalsium, soalnya kalau kalsium itu diusahakan jangan dicampur dengan pestisida lain atau pupuk lain. Itu pengalaman saya pribadi, dan ini juga saya nggak kasih perekat ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.